Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin sedikit kan ini mengenai udah mau bulan Ramadan juga nih Ustadz. Mungkin memaknai Ramadan tahun ini juga seperti apa, kan tinggal berapa, 4 minggu lagi, 3 minggu kurang lebih nih Ustadz. Alhamdulillah, marhaban Ramadan. Dikencengin dikit ya Ustadz. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci. Mudah-mudahan dengan ampunan, mudah-mudahan dengan keberkahan, bulan di mana tempatnya hamba-hamba Allah dan manusia adalah Ramadan, tempat bulan yang penuh dengan pengampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Kedatangan Ramadan ini disambut sangat meriah tentunya, lebih syiar, lebih bahagia, dan tentunya ada makna hasanah di dalam bulan suci Ramadan, di mana umat manusia, tentunya orang yang beriman, menunggu momentum Ramadan ini dijadikan bulan yang penuh dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan bahagianya nanti kita bisa tarawih berjamaah di masjid, orang tua dan anak orang tua pergi ramai-ramai untuk ke masjid, kemudian tadarus Quran untuk bersikap kami. Pokoknya disambut dengan meriah, mana bulan ini adalah bulan yang umat Islam dan khususnya bagi orang yang beriman. Ustadz kan juga identik dengan mungkin jemaah yang ingin umroh sama naik haji nih Ustadz. Tapi kan saat ini kita masih, terutama di Indonesia Ustadz, masih banyak terdengar tuh yang mereka tuh nggak sampai berangkat gitu, tapi sudah membayarkan. Itu sangat miris nggak sih Ustadz? Ya tentunya sangat miris ketika ada jamaah sudah lunas, katakanlah sudah lunas dalam pembayaran untuk memberangkatkan umroh dan haji, akan tetapi lagi-lagi ada oknum, katakanlah. Oknum ini memang ada yang sulit, ya bahkan ada yang memang mengambil hak sebagian daripada jamaah umroh yang akan berangkat. Ini kan dosa besar. Kenapa disusahkan? Kenapa dipersulit? Justru dengan adanya pihak travel yang menyelenggarakan itu untuk memudahkan, melancarkan daripada umat Islam yang ingin berangkat umroh. Nah, ada oknum yang seperti ini yang nakal nih. Artinya dosanya besar loh. Kemana lagi sih? Mereka hanya pergi melihat Ka'bah, ke makam Rasulullah. Itu cita-cita daripada umat Islam. Ketika ini dipersulit dan ini menjadi persoalan daripada pihak travel, sehingga tidak terjadi berangkat umroh, maka ada kezoliman. Dan ini hendaknya harus segera meminta maaf kepada jamaah yang tidak berangkat umroh dikarenakan suatu faktor atau sebab. Maka saya khawatir ini menjadi doa yang dizolimi, yang terzolimi katakanlah. Dan ini bahaya. Maka kebangkrutan, bala, musibah itu udah pasti ditimpa bagi siapa orang yang zolim, yang memang mempersulit atau bahkan merampas hak daripada kewajiban daripada jamaah umroh. Ustadz, mungkin pengalaman Ustadz sendiri, Ustadz menangani travel umroh atau keberangkatan orang, itu peran Kementerian Agama sendiri kalau menurut Ustadz di Indonesia sudah tercover belum sih untuk hal ini? Kementerian ini PR buat Kementerian Agama, buat siapapun ya, memang instansi pemerintah katakan untuk lebih hendaknya memperhatikan ketika ada terjadi problem seperti ini, tanggap cepat apa yang harus dilakukan. Maka dari pihak travel ini kalau memang dia berulang, maka ditutup aja. Dan saya salah satu orang penyelenggara umroh dan haji. Dan artinya ketika jamaah ini mengeluh segala sesuatu, maka kita harus responsif. Ketika ada keluhan yang memang mereka rasakan, kenapa tidak berangkat, ya kan? Kenapa lagi-lagi diperhambat, yang mestinya bulan ini diundur, di-cancel dan sebagainya dengan faktor-faktor alasan dan sebagainya. Ini tentunya harus hendaknya lebih perhatikan daripada jamaah yang berangkat umroh. Ketika ada kekecewaan di hati mereka, kekecewaan kepada jamaah umroh, bisa menyebabkan akibat ada penuntutan, dan ini kena pidana. Oleh karena dari pihak penyelenggara travel ini yang berangkat umroh dan haji, maka lebih waspada, memperhatikan servisnya. Karena nih orang kan mau pengen lihat Ka'bah, ke makam Rasulullah. Nah, ketika ada kejahilian yang seperti ini, jahil katakanlah, ini bisa merugikan bagi dari pihak yang akan berangkat umroh, jamaah ini terlantar pada akhirnya. Tapi ini ada artis juga yang kena Pak Ustadz, salah satunya Della Puspita itu. Sampai 127 juta. Ya, ini lagi-lagi maka dari pihak travel lebih bertanggung jawab ya. Karena bagaimanapun dia sudah berangkat, sudah menghabiskan dana, mungkin ada yang sampai 150 juta, 120 juta, bahkan sampai ratusan. Bahkan ada sebagian orang yang ketika keluarganya, karyawan diberangkatkan tertunda akibat ada faktor tertentu. Dan ini kekecewaan yang dirasakan bagi jamaah
yang ingin berangkat umroh, terutama ada artis katakanlah ini menjadi PR buat kita semua. Kan kasihan si artis ini sudah menunggu, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ada kebahagiaan yang ingin mencapai di suasana Ramadan, umroh di suasana Ramadan, menunggu-nunggu momentum seperti itu, tiba-tiba ada kekecewaan. Di Pihak travel ini bukan penipuan, mungkin ada faktor tertentu yang bisa menyebabkan terlambatnya atau telatnya keberangkatan tersebut. Lagi-lagi di pihak travel maka segera meresponsif daripada kekecewaan jamaah dan artis yang memang katakanlah dengan masuknya uang udah hampir 150 juta, maka saya yakin ya dari pihak travel kalau ingin bertanggung jawab pasti dia sangat bertanggung jawab atas ketika ada jamaah yang tidak berangkat. Ada lagi travel yang nakal, yang bandel, makanya hati-hati bagi jamaah umat Islam, bagi siapapun, cari travel yang baik, carilah travel yang amanah, yang berdasarkan dengan kepercayaan yang sudah terlihat dengan servisnya, pelayanannya dan amanahnya. Berarti masyarakat perlu cermat ya Ustadz dalam hal ini? Ya tentunya kita harus cermat. Ini PR buat siapapun ketika kita berangkat, cari travel yang terpercaya, yang amanah. Karena banyak travel yang nggak amanah, yang tidak terpercaya ketika akses daripada dana jamaah haji masuk ke wadah travel tersebut disalahgunakan. Ini yang bahaya. Akhirnya kekecewaan terjadi dan kita maka mensurvei itu penting. Ya kemudian menindak dari keberangkatan, ketika akan berangkat travel mana yang penting, yang hendaknya kita akan melewati wasilah travel ini, maka kita lebih bertabayun sehingga kita tidak salah melangkah. Akhirnya kita rugi nggak berangkat, dan ini tanggung jawab bagi kita semua, terutama dari Kementerian Agama. Tapi memang menjelang Ramadan sendiri banyak nggak sih Pak Ustadz yang pada jamaah ingin umroh atau? Iya, karena banyak sekali dari pihak-pihak umat Islam, bagi seluruh umat Islam mendambakan ingin berpuasa di tanah suci Mekah. Itu suasana hasananya sangat berbeda ketika puasa di tanah air Indonesia, ketika dia menjalankan ibadah di bulan Ramadan di tanah suci Mekah itu sangat berbeda. Pahalanya pun berbeda, keberkahannya pun berbeda, sangat berbeda. Suasana sangat indah. Inilah cita-cita kebahagiaan bagi umat Islam, pengen puasa di tanah suci Mekah. Nah ini termasuk saya pribadi, dan ada jamaah saya ingin berangkat juga, tentunya ada berapa mungkin puluhan jamaah saya ingin berangkat ke Mekah, ingin puasa di sana karena ada momentum yang luar biasa, dan ini cita-cita bagi umat Islam. Bagi umat Islam yang ingin puasa berada di kota suci agar mendapatkan lebih banyak keberkahan, makin menambah kualitas puasanya di hadapan Allah dan khusyuknya ketika berada di tanah suci Mekah menjalankan rutinitas ibadah di bulan suci Ramadan. Oke, mungkin terakhir Pak Ustadz pesan untuk mereka-mereka yang masyarakat yang lebih cermat lagi, dan juga untuk para travel jahil nih yang pada nakal gitu, seperti apa? Saya sarankan kepada jamaah atau kita yang berangkat umroh, inilah travel yang terpercaya, yang amanah, yang sampai kita salah menyetorkan uang, salah menjadi sesuatu jamaah di travel tersebut, akhirnya banyak travel yang memang kenakalannya, kemudian ketidakamanah, kemudian tidak ada kepercayaan di situ, maka kita lebih cermat untuk lebih berhati-hati dalam ingin berangkat ke travel yang kita pilih. Dan ini PR buat kita semua, mudah-mudahan, karena umroh itu adalah jihad fisabilillah, mengeluarkan yang namanya keuangan, kemudian tenaga, pikiran. Maka kita perlu cermat dan hati-hati. Travel mana sih yang kita akan berangkat, yang bisa menjembatani kita, memudahkan akses kita untuk menuju kota suci Mekah. Mudah-mudahan kita semua sudah dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi pihak travel, bagi pihak jamaah yang merasa dirugikan, yang belum berangkat ataupun kekecewaan dengan uangnya habis, belum berangkat juga, bersabarlah, yakinlah semua ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmah. Saya yakin pasti akan berangkat. Mudah-mudahan segala sesuatunya apa kita ikhtiarkan, kita laksanakan, semua ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.